Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia, NPM 2011 030209, kelas E Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Ruang lingkup peradaban Islam. Ruang lingkup peradaban Islam dapat dilihat dari segi periodisasinya. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periodisasi peradaban Islam terbagi pada 3 periode. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern atau kontemporer pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Peradaban Islam dalam periode klasik adalah masa kemajuan Islam yang pertama, yaitu sejak masa perjuangan Nabi SAW, Khulafa ar-Rasyidin, Bani Umayyah, dan Daulah Abbasiyah. Masa perjuangan Nabi SAW tahun 570 sampai 632 Masehi. Pada masa ini, peradaban Islam dimulai dan telah membawa bangsa Arab yang semua terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju. Dengan cepat bergerak membangun peradaban baru yang sangat penting dalam sejarah manusia hingga sekarang. Masa Khulafa ar-Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. Sepeninggal Rasulullah SAW, selanjutnya pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari 4 sahabat inilah yang disebut masa Khulafa ar-Rasyidin. 4 khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Masa Daulah Bani Umayyah, masa Umayyah Timur. Umayyah Timur adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Daulah Umayyah Timur merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad, dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Ciri-ciri menonjol yang ditampilkan dinasti ini antara lain pemindahan ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus. Kekuasaan dikuasai militer Arab dari lapisan bangsawan dan ekspansi kekuasaan Islam yang lebih luas. Perkembangan peradaban pada masa ini diantaranya dalam bidang arsitektur, organisasi militer, perdagangan, kerajinan, dan reformasi fiskal. Masa Daulah Bani Abbasiyah. Daulah ini didirikan oleh Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah dengan pusat pemerintahannya di kota Baghdad. Berdasarkan pola pemerintahan dan pola politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama, tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode kedua, tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ketiga, tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode keempat, tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Periode kelima, tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi.
2. Periode pertengahan tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Pada periode ini dibagi dalam dua masa, yaitu masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Fase 3 kerajaan besar mengalami kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami kemunduran kembali pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern atau kontemporer tahun 1800 sampai sekarang. Periode ini bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme dan renaissance di Eropa. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari kolonialisme barat. Pada awal periode ini, terjadilah ekspansi barat ke Timur Tengah untuk mengalahkan kerajaan Utsmani di Turki. Perang Dunia ke-1, penetrasi barat ke pusat dunia Islam di Timur Tengah yang dimulai di Eropa Barat Laut, yakni Inggris dan Prancis. Eropa Barat Laut, bahkan seluruh Eropa adalah daerah pinggiran, karena benturan-benturan ini menyadarkan Islam untuk melakukan usaha pemulihan kembali kekuatan Islam yang pada umumnya dikenal dengan gerakan pembaruan. Agama Islam berkepentingan untuk memacu pembaruan, peningkatan, dan pengembangan kehidupan. Ia berkepentingan mendorong seluruh potensi manusia agar dapat berkreasi, agar membesar dan meningkat, sehingga menyebabkan bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam untuk mewujudkan kemerdekaan negaranya dari kolonial barat. Negara berpenduduk mayoritas muslim yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia. Negara Islam kedua yang merdeka adalah Pakistan tahun 1947. Demikian satu demi satu negara Islam memerdekakan diri dari kolonialisme. Namun, sampai pada saat ini masih ada umat Islam yang berharap mendapatkan otonomi sendiri atau paling tidak menjadi penguasa atas masyarakat mereka sendiri. Mereka itulah penduduk minoritas muslim dalam negara-negara nasional, Kashmir di India, Moro di Filipina, dan sebagainya. Apalagi sekarang peradaban Islam sangatlah maju, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup peradaban Islam ditinjau dari segi kemajuan dan kemunduran. Dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama, masa kemajuan 1 tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini dimulai sejak masa perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada Daulah Abbasiyah periode pertama. Yang kedua, masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini dimulai sejak masa Bani Abbasiyah periode kedua hingga kelima. Yang ketiga, masa kemunduran 1 tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Masa ini terjadi ketika keturunan Genghis Khan meluluhlantahkan peradaban Islam di Timur Tengah dan seluruh dunia. Yang keempat, masa kemajuan kedua tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Pada masa ini berdirilah 3 kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam peradaban Islam, di antaranya Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Ketiganya mencapai kejayaan pada masa ini. Yang kelima, masa kemunduran kedua tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Setelah mencapai kejayaan, ketiga kerajaan tersebut mengalami kemunduran karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Yang keenam, masa ekspansi barat atas dunia Islam tahun 1800 sampai 1900 Masehi. Melihat Turki Utsmani masih belum hancur, akhirnya dunia barat melakukan ekspansi, kolonialisme, penetrasi, dan renaissance Eropa atas dunia Islam. Yang ketujuh, masa kebangkitan Islam tahun 1900 sampai dengan sekarang. Karena kolonialisme, penetrasi, dan ekspansi barat atas negara Islam, pada akhirnya umat Islam pun sadar untuk merebut kemerdekaan dan bangkit kembali mengalahkan negara barat.
Jadi, sedikit penjelasan tentang ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.